Pernah nggak sih Anda kepikiran, apa ya yang bikin satu sekolah itu biasa-biasa aja, sementara sekolah lain bisa luar biasa? Seringkali jawabannya itu ada di satu kata, analisis. Yuk kita bedah bareng-bareng konsep dasar analisis dalam manajemen pendidikan. Oke, biar paham betul, kita akan jalan-jalan sedikit. Kita mulai dari cara berpikir yang berubah total, terus kita kenalan sama alat analisisnya, habis itu kita lihat gimana alat ini bekerja dalam sebuah siklus, apa bahan bakarnya, dan terakhir, gimana semua ini mengubah total peran seorang kepala sekolah. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ada sebuah pergeseran yang gede banget dalam cara pemimpin sekolah mikir dan ngambil keputusan. Gini deh, coba bayangin. Dulu, mungkin seorang kepala sekolah memutuskan sesuatu ya berdasarkan feeling aja, atau karena pengalamannya udah puluhan tahun. Nah, itu namanya intuisi. Tapi zaman sekarang, tuntutannya beda banget. Kita harus pindah ke manajemen berbasis data, di mana setiap keputusan itu ada dasarnya, ada faktanya. Jadi, intinya apa sih? Gini, ngandelin intuisi doang di era sekarang itu, wah, riskan banget. Ibaratnya kita jalan di jembatan goyang tanpa pegangan, tanpa fondasi data yang kuat, keputusan kita bisa jadi cuma impulsif dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita nggak bisa lagi cuma ngandelin feeling, terus alat bantunya apa dong? Yuk, kita kenalan sama satu alat yang penting banget buat pendekatan baru ini. Namanya itu teknik analisis manajemen, atau biar gampang kita sebut aja TAM. Anggap aja TAM ini kayak kacamata super buat kepala sekolah. Pakai kacamata ini, mereka bisa lihat sekolah itu bukan cuma gedung, tapi sebuah sistem yang rumit. Dan yang paling penting, bisa nemuin faktor-faktor kunci yang bikin sekolah itu berhasil. Nah, bagian ini menarik banget. Ternyata, analisis itu bisa dipecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, kita bedah dulu masalahnya jadi potongan-potongan kecil. Kedua, kita coba sambungin titik-titik antar potongan itu, cari hubungannya. Dan terakhir, kita rangkai semuanya buat nemuin benang merahnya. Gampang kan? Oke, kita udah punya alatnya, yaitu TAM. Pertanyaannya sekarang gimana cara kita pakai alat ini secara sistematis, biar sekolah bisa jadi lebih baik terus-menerus? Nah, jawabannya ada di siklus penjaminan mutu. Ini dia kerangka kerjanya, Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Coba bayangin, SPMI ini kayak mesin di dalam sekolah yang tugasnya cuma satu, bikin sekolah jadi lebih baik setiap hari. Mesin ini jalan terus, nggak pernah berhenti. Dan kalau kita lihat di sini, gambarnya ngejelasin banget ya, siklus SPMI ini benar-benar kayak roda yang nggak pernah berhenti berputar. Mulai dari pemetaan kondisi sekolah, bikin rencana perbaikan, dijangankan, terus dievaluasi. Nah, dari hasil evaluasi itu, kita bikin standar baru yang lebih tinggi lagi buat siklus berikutnya. Keren ya? Tapi namanya juga mesin, pasti butuh bahan bakar kan? Biar mesin SPMI ini bisa jalan kencang, bahan bakarnya apa? Jawabannya cuma satu, data yang berkualitas. Disinilah evaluasi diri sekolah atau EDS berperan. Anggap aja ini momen sekolah lagi ngaca. Semua pihak, kepala sekolah, guru, bahkan orang tua, kumpul bareng buat lihat kondisi sekolah secara jujur. Apa sih kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Dari sinilah data yang paling jujur dan paling penting itu berasal. Dan visual ini nunjukin posisinya yang krusial banget. EDS itu ibarat kunci kontak buat nyalain mesin SPMI. Hasil dari ngaca bareng tadilah yang jadi bensin pertama untuk menggerakkan seluruh siklus perbaikan yang udah kita bahas. Manfaatnya, wah jelas gede banget. Dengan EDS, sekolah jadi benar-benar kenal sama dirinya sendiri. Tahu apa kekuatannya, tahu apa yang harus diperbaiki, dan yang paling keren, bisa nemuin peluang-peluang tersembunyi buat jadi jauh lebih hebat. Ini semua tentang jadi lebih baik dari dalam. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Mari kita sambungin semua potongan puzzle ini dan lihat gimana peran seorang kepala sekolah jadi berubah total di era data ini. Kutipan ini, jujur, ngena banget. Ini merangkum semuanya. Kepala sekolah itu bukan lagi sekadar manajer yang menjalankan rutinitas, tapi sekarang perannya adalah sebagai analis utama. Setiap keputusannya harus lahir dari pemikiran yang logis, yang didukung oleh data. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh bayangin, kalau sekolah Anda dianalisis secara mendalam hari ini, kira-kira potensi tersembunyi apa ya yang bakal terungkap? Peluang emas apa yang selama ini mungkin nggak kelihatan?